Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Bandani David Anantaputra dengan NIU 517304 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Aquatik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Indian Ocean Dipole atau IOD. Oke, yang pertama, apa itu Indian Ocean Dipole? Nah, IOD merupakan suatu fenomena naiknya turun naik atau turunnya suhu permukaan laut dalam periode yang tidak teratur, yang melibatkan perubahan antara fase-fase suhu hangat dan dingin, terutama mempengaruhi bagian barat dan timur Samudra Hindia. Naik turunnya suhu muka laut dalam indeks ini menyerupai osilasi yang menyebabkan wilayah barat Samudra Hindia lebih hangat atau di fase positif dan dingin di fase negatifnya dibandingkan dengan wilayah timur Samudra Hindia. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis Indian Ocean Dipole. Nah, jenis-jenisnya dibagi menjadi dua. Itu yang pertama ada positif IOD. Nah, di positif IOD ini, suhu permukaan laut dingin di sebelah timur, yaitu di daerah Sumatera dan Jawa. Kemudian suhu permukaan laut hangat di bagian barat atau di daerah Afrika Timur. Kemudian angin dari timur ke barat akan menguat. Dampaknya terjadi kekeringan di Indonesia dan banjir di daerah Afrika Timur. Kemudian untuk negatif Indian Ocean Dipole, yang pertama yaitu ada suhu permukaan air laut hangat di bagian timur dan dingin di bagian barat, kemudian berdampak pada hujan ekstrim di Indonesia dan kekeringan di Afrika Timur. Selanjutnya yaitu ada penyebab terjadinya LD. LD ini disebabkan oleh tiga empat macam, yaitu ada perubahan pola angin monsun dan tekanan udara di Samudra Hindia. Kemudian ada interaksi atmosfer lautan atau cloud system. Kemudian ada variasi ENSO, El Niño La Niña, yang juga dapat memicu atau memperkuat HOD. Untuk mekanisme umpan balik utama yaitu ada wind evaporation, resistive feedback atau WES, kemudian ada thermocline feedback. Selanjutnya, apa sih bedanya IOD dan ENSO? Nah, untuk fenomena Indian Ocean Dipole disebut juga sebagai Indian Neo yang merujuk pada mungkin persamaan identifikasinya yaitu berdasarkan pada osilasi suhu muka laut. Bedanya, jika ENSO didasarkan pada osilasi suhu laut di Samudra Pasifik, maka IOD ini diamati berdasarkan dinamika suhu muka laut di daerah Samudra Hindia. Dinamika suhu muka laut tersebut juga membuat perubahan pada pola sirkulasi Walker yang mengalir sepanjang kawasan ekuator di Samudra Hindia. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bakal melihat ada dua kawasan, yaitu ada yang dingin dan juga ada yang kawasan panas, di mana ini hampir sama seperti yang terjadi di Samudra Pasifik. Kemudian dampak dari laut secara global yaitu ada terjadi hujan yang sangat lebat, khususnya di daerah Afrika Timur, sehingga bisa membuat banjir. Kemudian juga terjadi suatu anomali cuaca, khususnya hujan juga di daerah India dan juga Australia, serta terjadi gangguan pola monsun. Kemudian dampaknya bagi Indonesia apa aja? Yang pertama bisa terjadi kekeringan panjang, kebakaran hutan, terjadi penurunan produktivitas pertanian karena kekeringan dan mungkin banjir tadi. Kemudian terjadi gangguan perikanan karena pendinginan suhu permukaan laut sehingga membuat pergeseran migrasi ikan. Kemudian untuk studi kasus yaitu terjadi IOD ekstrim sekitar tahun 2019. Nah, Indian Ocean Dipole pada 2019 merupakan IOD positif terkuat sejak tahun 1980-an. DMI mencapai
lebih dari 2 derajat Celcius pada Oktober sampai November 2019, dan suhu permukaan laut di timur Sumatera bisa ngedrop hingga minus 1,5 derajat Celcius. Jadi, keadaan ini bisa sangat membuat kekacauan hebat karena mungkin bisa mempengaruhi dari produktivitas pertanian dan juga perikanan di daerah-daerah yang terdampak. Baik, ini untuk referensinya. Dan untuk kesimpulan, fenomena Indian Ocean Dipole merupakan oscilasi laut permukaan laut di Samudra India yang terbagi menjadi fase positif dan negatif, yang masing-masing menuju perubahan besar pada pola iklim regional. Pada fase positif, perairan barat, Sumatera, Jawa, mendingan sehingga bisa mengalami kekeringan, kebakaran hutan, dan juga penurunan hasil perikanan. Sementara di Afrika Timur mengalami hujan ekstrim. Nah, sebaliknya pada fase negatif terjadi peningkatan curah hujan di Indonesia. Saudi terbentuk akibat dari interaksi kompleks antara angin monsun, tekanan atmosfer, dan umpan balik laut atmosfer seperti wind evaporation dan SST, dan juga dinamika termodel, serta dapat diperkuat oleh ENSO. Contoh ekstrimnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada LD19 yang menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah yang berdampak besar pada iklim Indonesia. Untuk mitigasi dampaknya, pendekatan nature based solution serta praktik pertanian berkelanjutan seperti reforestasi, restorasi pesisir, agroforestry, dan conservation silage menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan ekosistem dan masyarakat terhadap variabilitas iklim. Baik, mungkin sekian pemaparan materi mengenai Indian Ocean Dipole atau IOD. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.